Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya lagi di tempat teman saya ini ya. Jadi saya lagi ini sahabat lama. Jadi saya lagi di tempat sablon. Jadi dulu itu saya suka nemenin kalau misal lagi nggak syuting, lagi nggak ngajar acting, lagi nggak nulis ya, lagi nggak ada gawean lah, lagi jadi pengangguran itu luntang-lantung saya kadang bantuin hair dryer ya, nggak dibayar. Nggak dibayar lah, ini ketawa yang punya. Nggak dibayar lah, cuma bantuin aja iseng-iseng. Di situ ada PES ya, saya main PES gitu. Lagi nggak cerita, saya bukan dalang kok. Makanya saya bantuin kadang ikut benerin motongin kain yang jeruwul-jeruwul gitu. Pernah ngerusak ini juga ya saya, bolongan kancing ya, sobek malah. Jadi ya itulah, ini saya lagi di tempat sablonan teman saya ini di KMA Clothing ya. Kalau yang di Jogja mungkin tahulah, KMA Clothing. Nanti saya tuliskan juga di deskripsi, siapa tahu pengen order sablonan di sana. Ini punya sahabat saya ya, dan saya nggak dibayar juga ini di sini, saya cuma mau dikasih pete. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya terima kasih banyak untuk pendengar setia saya yang sudah komentar ya. Terima kasih banyak ya, walaupun channel saya ini belum besar ya tentu saja, tapi saya tuh udah seneng banget. Udah ada yang komentar, sudah ada yang subscribe lagi gitu. Saya seneng banget. Jadi itu semacam dukungan moral buat saya. Itu saya jadi semangat gambarnya, semangat. Kalau cerita sih semangat aja, gambar ini loh kadang-kadang. Karena gambar tuh butuh waktu ya. Seperti teman-teman yang mungkin baru masuk ke channel ini, silahkan dibaca deskripsi yang sangat panjang itu ya, biar tahu bagaimana perjuangan saya gambar itu, karena saya nggak pakai blak ya, seperti itu. Nah, baik. Bentar, saya tak nyebel rokok sih. Nah, ini kan nggak disensor ya sama YouTube ya kalau udut cuma suara aja ya. Nah, gini. Karena saya lagi ada di tempat sablon ya. Saya tuh ingat tentang Sinta ini. Ingat dulu banget. Ya, waktu saya masih sering nyatroni ke tempat teman saya namanya Suroyo, sekedar untuk pinjam uang. Kadang itu saya 50.000 atau apa pas nggak punya duit. Nah, pas saya lagi pinjam uang itu, tiba-tiba ada dua orang itu, cewek sama cowok pasangan. Rupanya mereka berdua ini baru mau nikah ya. Jadi undangan itu udah dipesan. Nah, terus kemudian mereka itu pengen bikin kaos couple gitu. Maksudnya ternyata itu tak pikir mau buat souvenir gitu, souvenir nikahannya, ternyata enggak, tapi itu couplean gitu loh ya, kayak distro itu berdua. Jadi cuma berdua, kembaran lah ya, sepasang suami istri ini kelak ya, karena mereka kan belum nikah ya, baru mau nikah ya, undangan udah pesen. Nah, saya cuma dengerin aja di situ. Ngobrol tuh sama teman saya si Suroyo itu, nanya-nanya desain, harga dan seterusnya. Nah, pas itu desain yang disodorkan itu adalah desain, kebetulan itu sama dengan cerita ini, makanya saya kesini pas banget dan saya lagi cerita. Itu desainnya adalah Rama dan Sinta gambarnya. Tapi judulnya bukan Dorama Fasola Sinta ya, itu judul asli saya dari novel saya yang nggak diterbitkan ya, karena memang jelek banget ya. Dulu ditolak penerbit berkali-kali. Tapi itu, nah teman saya itu, oh iya saya malah ingat itu ada yang komentar di Dorama Fasola Sinta 1 itu, salah satu murid acting saya yang nanyain, Mas Alek ini mau dijadiin kaos apa enggak itu. Nah terus malah saya ingat itu, dulu itu ada sepasang calon suami istri. Nah, saya lanjutkan tadi. Si sepasang terus ngomong desain. Terus ditanya itu sama teman saya si Suroyo yang punya sablon itu, desainnya kenapa Rama Sinta gitu. Terus si suami istri, ya biar sama Mas, ini kayak di desain undangannya itu juga kan ada gambar wayang ya kan, seperti teman-teman tahu yang sering dapat undangan nikah ya, atau yang mau nikah itu kan sering tuh ada pilihan desain apa sih bro namanya, sampul ya, sampul di itu ya, cover. Kan ada tuh, ada wayang-wayang, ada Kamajaya, Kamarati gitu, atau Arjuna sama Sumbadra atau apa gitu. Nah terus ada Rama Sinta. Rama Sinta itu kan populer banget ya di souvenir-souvenir dan seterusnya. Nah terus milih itu karena sama gitu, sama desain yang di undangannya, dan biar kayak ini Mas, kan Rama Sinta itu kan ini banget ya,
cinta banget itu Mas, maksudnya tentang romans banget itu, biar kami itu pernikahannya romantis dan seterusnya. Tapi saya sebenarnya waktu mendengarkan mereka ngobrol, tapi saya itu sebenarnya ketawa ya. Saya waktu itu cuman udan-udut rokok-rokok di situ, lagi nemenin teman saya namanya Turut ya. Itu juga di sana lagi Turut lagi gimana kabarnya bro? Ya lagi udah menikah, iya lupa. Lagi nemenin Turut, dia juga tukang gambar ya, bagus banget gambarnya. Kapan-kapan lah ya saya sowan, tapi dia di Dieng sana ya, jauh. Nah lagi gambar, saya dengerin itu. Saya ketawa-ketawa sebenarnya. Turut sebenarnya noleh-noleh ke saya, kenapa ketawa-ketawa sendiri itu Mas itu. Ya, nanti aja ceritanya, aku bilang gitu. Saya ketawa karena mereka memilih desain Rama Sinta itu. Dan mereka berpikir bahwa Rama Sinta itu cintanya bagus banget ya, percintaannya. Tapi sebenarnya kalau saja mereka tahu tentang bagaimana Rama Sinta itu bukan hanya karena Sinta diculik dan seterusnya ya. Karena ini berhubungan dengan gambar yang sedang saya bikin tentang Sinta. Sinta itu ya pendengarku semuanya, bagi yang belum tahu, itu cerita cintanya ngenes banget dari dia mulai dilahirkan sampai dia, ibaratnya kalau manusia itu yang meninggal lah ya, tapi karena dia adalah penjelmaan dari Dewi Pertiwi atau bahkan disebut juga Laksmi, Dewi Kesuburan, itu hidupnya, kehidupan romansnya itu, percintaannya itu benar-benar nelangsa kalau misalnya teman-teman tahu. Dan mungkin setelah mendengarkan ini, bagi Anda yang mau bikin desain undangan atau desain untuk percintaan gambarnya Rama Sinta akan berpikir berkali-kali lipat ya setelah mendengarkan ini. Atau yang belum mendengarkan tolong ini sebarkan ya biar pada tahu ya. Jadi gini ceritanya, saya langsung aja. Kenapa saya bilang kisah cintanya si Sinta itu benar-benar ngenes, grantes dan benar-benar menderita ya kalau menurut saya. Karena begini. Bentar, tak udut dulu. Si Sinta itu sebenarnya waktu dilahirkan, sebelum itu, jauh sebelum Sinta dilahirkan, itu ada raja namanya Rahwana. Ya, ada raja namanya Rahwana. Si Rahwana ini terobsesi sama cewek. Dia adalah pertapa, cewek itu adalah pertapa, seorang ulama. Kalau cewek itu apa ya, ulama? Kalau cowok kan ulama ya, ulami. Ulama. Ya maksudnya seorang pemuka agama lah ya, seorang pertapa cewek namanya adalah Widowati. Nah, si Widowati ini mungkin bagi Rahwana itu adalah cewek yang benar-benar cantik, tangguh, dan pokoknya untuk dia adalah sosok yang tepat gitu loh. Nah, tapi waktu dilamar oleh si Rahwana, Widowati itu memilih untuk bunuh diri. Nah, pas cerita ini kok ada suara ayam koer. Waktu kemarin saya cerita di drama Fasola Sinta yang part 1, teman-teman dengar ya, ada kejadian lucu ya. Ini juga ada kejadian yang lucu ya, unik ya, bukan lucu. Baik, akhirnya si Widowati itu karena tidak mau dijadikan istri, dilamar nggak sudi oleh Rahwana, dia memutuskan untuk bunuh diri, bro. Nih saya sekarang ada pendengar realnya ya, teman-teman ya, pendengar semua. Kalau biasanya saya tuh ngomong sendiri, ngadep tembok, ngadep kegelapan, ngadep sawah. Sekarang ada yang dengerin ini karena saya lagi di tempat teman saya. Mumpung anak saya lagi sama emaknya lagi tidur di sana di rumah. Widowati memutuskan bunuh diri. Rahwana karena terobsesi, sangat terobsesi, memutuskan agar dia mau menikah hanya dengan titisan dari Widowati, dari reinkarnasi Widowati. Jadi dia cari terus di mana Widowati akan menitis ya, akan berinkarnasi itu, akan menjelma ke siapa, dia cari di sepenjuru bumi ya. Jadi kalau misalnya ada lagu Akulah Arjuna yang mencari cinta, ini sebenarnya Rahwana yang mencari cinta itu. Rahwana mau sampai nguteri jagat itu hanya untuk mencari titisan dari Widowati. Hingga akhirnya mendapatkan petunjuk dari dewa bahwa kelak Widowati itu akan menitis ke anaknya. Nah, nggak tahu ini politiknya dewa-dewa atau apa, agar Rahwana hidupnya lebih sengsara lagi, karena Rahwana itu bikin onar ya. 3 kerajaan bumi, langit, dan dimensi yang lain itu semuanya ditaklukkan oleh Rahwana. Sampai kemudian dia nyari wanita
Widowati, titisan Widowati, sampai si dewa-dewa itu bilang kelak Widowati akan menitis ke anakmu. Nah kayak gitu kan stres ya Rahwana. Tapi namanya Rahwana ya itu memang udah bejat dia moralnya dan seterusnya. Ya mau anaknya juga akan dinikahi karena dia terobsesi dan benar-benar terobsesi. Nah kemudian istrinya Rahwana, saya lupa waktu itu Tara atau Tari ya, karena salah satu di antara mereka adalah istri dari Sugriwa. Nanti kita akan cari, saya akan ingat-ingat lagi ya di kisah berikutnya ya. Yang jelas istrinya Rahwana waktu itu sudah mengandung dan Rahwana sudah mengidam-idamkan. Kalau misalnya zaman dulu ada USG ya, itu akan ke klinik terus dicek itu, kalau cewek mungkin akan bahagia banget ya si Rahwana itu dan siap-siap akan dinikahi ya. Tapi karena nggak ada USG dan nggak tahu menggunakan penerawangan seperti apa, kayaknya sih nggak ada penerawangan, nggak kuat penerawangannya karena ditutupi sama dewa-dewa. Jadi Rahwana nggak tahu anak itu cewek atau cowok yang dikandung oleh istrinya. Sampai kemudian istrinya melahirkan. Waktu istrinya melahirkan, si Rahwana itu pergi mancing. Enggak ya Mas. Enggak, sorry. Maksudnya lagi merantau, lagi pergi lah, lagi ada dinas di luar kota. Jadi nggak tahu waktu posisi istrinya melahirkan, nggak tahu. Wibisana adiknya Rahwana itu bingung, langsung dicek anaknya cewek atau cowok. Karena tragedi itu kan selalu nyari kebetulan dan kisah-kisah yang pas ya, yang tragis ya, namanya juga tragedi. Wibisana langsung ngecek ke ruang persalinan dan ternyata ketika ditanya ke dokter, "Dok, ponakanku laki-laki apa perempuan?" "Perempuan, Mas, Wib." Waduh, perempuan. Langsung Wibisana puter otak karena tahu ini bahaya ini. Kalau dinikah ini bejatnya, moralnya benar-benar luar biasa itu kakakku ini. Puter otak si Wibisana, akhirnya dia memuja ke langit dan menjelmakan satu gumpalan awan di langit sana dijadikan bayi ya. Kelak bayi dari jelmaan gumpalan awan yang dipuja oleh si Wibisana ini, kelak dia akan bernama Megananda ya, atau anak dari Nanda itu kan anak perempuan yang dibanggakan ya, Ananda kan gitu kan. Mega itu dari mega, jadi dari anak dari gumpalan Mega. Megananda itu kalau di pewayangan Jawa Tengah ya, kalau di Banyumas itu beda lagi. Megananda wayangnya ada Megananda, ada Indrajit. Tapi kalau yang populer Megananda adalah Indrajit. Nah, Megananda adalah Indrajit. Dijelmakan bayi yang perempuan, anak aslinya si Rahwana itu dimasukin ke peti, dibuang sama Wibisana. Disembunyikan, lari Wibisana mbuh nang di Melayu. Maaf ya, kok saya keceplosan pakai bahasa Jawa ya. Nanti ada yang nggak ngerti pakai bahasa Jawa, maaf ya, saya nggak adil. Kita lagi ada di Indonesia, pakai bahasa Indonesia aja. Nah, langsung pergi ke suatu tempat yang jauh dari namanya Alengka, dari kerajaannya Wibisana dan Rahwana, kan mereka ada di Alengka di Sri Lanka ya. Jauh ke sebuah tempat yang itu adalah kerajaan Mantili atau Matila sebenarnya. Kalau di sini jadinya Mantili kalau di pewayangan Jawa ya. Nanti kalau saya salah tolong dikoreksi di kolom komentar ya, silahkan. Ditaruh di sana di sebuah hutan, digeletakin di sana. Dan berdoa mudah-mudahan ini ada yang nyelamatin. Karena dia lihat di sana ada klip-klip lampu, ada obor, berarti itu ada rumah. Bayi ini dibuka, dijaga di sana dari kejauhan, jangan sampai ada hewan buas yang datang dan seterusnya. Sampai besok paginya begitu ada orang datang, nah Wibisana pergi. Bayi itu nangis. Nah, di saat yang bersamaan ternyata kerajaan itu kan dikuasai oleh raja namanya Janaka ya. Raja namanya Janaka itu adalah seorang raja tapi dia kayak mengabdikan hidupnya untuk agama itu, jadi untuk akhirat ya. Jadi dunianya itu ya wis biar yang ngurus ini aja lah, menteri-menterinya dan seterusnya. Dia getol banget ibadah, sembayangnya rajin, amal ibadahnya pokoknya sedekah dan seterusnya. Nah, sampai pada suatu saat si Janaka ini melakukan upacara namanya upacara yadnya ya. Yadnya. Upacara itu adalah dia sedang memberikan dirinya untuk masyarakat ya, maksudnya untuk kepentingan umum, manfaat untuk orang banyak gitu. Jadi dirinya adalah untuk manfaat orang lain, jadi membantu, menolong dan seterusnya. Sampai kemudian dia berniat untuk membuat lahan persawahan.
Jadi hutan itu digunduli ya zaman segitu ya, hutan mau digunduli yang hutannya banyak ya, dan itu raja-raja. Kalau zaman sekarang digunduli ya tembak kepalanya ya kalau bisa. Seperti di gambar saya yang di Mamang Murka itu yang dikutuk jadi celeng ya, teman-teman bisa bisa nonton ke sana ya. Bisa lihat di episode yang di bawah-bawah itu. Digundulilah hutan itu ya cuman beberapa hektar, jangan ditiru ya tolong ya. Ini karena dia raja dan waktu itu hutannya masih banyak ya, dan masih menjaganya dengan baik. Dan kemudian dan sendirian ya, karena dia ingin dirinya berbakti kepada masyarakat itu tidak ditolong oleh menterinya, prajuritnya enggak, tapi dia sendirian, ditebang dan dijadikan lahan pertanian, dibajak dan seterusnya. Nah, waktu dia nggarap bajaknya itu, tiba-tiba bajaknya berhenti. Bajaknya itu ceklek gitu, mandek, macet. Ini nyantel di apa? Batu sebesar apa sih yang bisa menghentikan bajaknya gitu, sampai sapinya itu ngerem ngeden nggak bisa. Pas ditoleh itu yang nyangkut di bajaknya ternyata adalah peti. Dan pas dibuka peti itu ada bayinya. Ya, tentu saja teman-teman seperti yang saya ceritakan di depan tadi, bayi itu adalah anaknya Rahwana, perempuan ya. Perempuan. Diopenilah anak itu, dibawa pulang, diopeni. Terus bahasa saya kasar banget ya. Ya kan dipelihara ya, maksudnya dibesarkan ya. Kata teman saya kayak kucing katanya. Ya diopeni, maksudnya dipelihara dengan baik selayaknya anak sendiri, anak kandung gitu ya. Sampai besar dan dikasih nama Sinta. Kasih nama adalah Sita. Kenapa dikasih nama Sinta? Karena kalau di zaman dulu secara poetika Sinta itu artinya sebenarnya adalah kerut. Ya, kerut di zaman segitu, di zaman itu ya, itu untuk menandakan tentang kesuburan, kata yang mengarah ke kesuburan. Aku nggak tahu kerut itu mungkin ada di kerutan usia seseorang, di jidat bahwa sudah subur, sudah mapan, atau tentang tanah yang berkerut. Ya, di bajak itu kan berkerut, ya kan. Kalau lurus itu kan tandus ya, pasir semua. Mungkin seperti itu ya, bahasa puitisnya seperti itu. Jadi Sinta itu artinya kerut, dan kerut itu artinya adalah mengarah pada kesuburan. Bahasa puitisnya seperti itu. Itu bahasa Sanskerta ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, kemudian tibalah saatnya Sinta itu mau menikah, ya kan. Kalau zaman dulu nikah itu enggak kayak sekarang, waton punya duit, sugih, terus bisa nyari. Enggak, zaman dulu nikah itu satu kadang dengan kekuatan, dengan ketampanan Anda, dengan kecerdasan Anda. Sekarang tuh ya agak bosok ya memang. Ya, jadi ini untuk mendukung Anda yang kayaknya aku udah pacaran lama sama dia, ternyata dia diambil sama wong wis tua banget, dan ya nggak tahu lah, itu kan ada di cerita, bukan hanya di sinetron ya, di kehidupan nyata juga banyak seperti itu ya. Ya, jadi kalau misalnya ya mendengarkan cerita saya dan kemudian semangat, emosinya membara berapi-api, berarti pernah mengalami hal ini. Itu kalau saya sih ya pernah. Alhamdulillah saya sekarang udah menikah dan punya anak yang sangat cantik ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, di pernikahannya itu yang dibuat oleh Prabu Janaka, oleh Raja Janaka adalah sayembara membentangkan busur milik Siwa. Jadi busurnya itu bukan hanya berat ya. Kalau di pewayangan kan busurnya berat. Kalau bagi saya sebenarnya nggak berat busurnya. Busurnya itu bisa diangkat. Hanya saja LBS-nya sangat tinggi. Pondage-nya sangat tinggi. Karena saya kan main busur ya. Bagi teman-teman yang mengerti atau bermain dengan busur pasti tahu. Istilah LBS-nya atau pondage-nya berapa pon kekuatan busurnya itu pasti pahamnya. Nah, karena mungkin lebih dari 500 LBS ya, 500 pon atau apalah, atau nggak tahu. Itu beratnya minta ampun, bukan berat untuk diangkat, tapi untuk masang stringnya. Nah, kalau busur yang tradisional itu masang stringnya tidak seperti busur yang standar bow atau yang recurve kayak di Olimpiade, itu kan pakai stringer ya, bow stringer ya, pakai alat bantu tali. Kalau yang tradisional ada yang pakai alat bantu tali, tapi mereka bisa melakukannya dengan sendirian dengan cara diselipkan ke kaki. Teman-teman bisa cari searching di YouTube atau apalah cara membentangin busur dan macam-macam. Nah, itu busur Siwa itu berat secara masang stringnya, karena sayembaranya adalah siapa yang bisa masang string di busur ini, maka dia berhak untuk mendapatkan anakku, kata Janaka. Anaknya adalah namanya Sinta itu. Raja, berbagai macam raja itu ya nggak ada yang bisa lah ya. Zaman dulu itu busur itu semacam senjata andalan lah ya, itu karena busur bisa jarak jauh, karena busur itu melingkupi konsentrasi, fokus. Maaf ya, saya jadi ngomongin busur ya. Ini ceritanya udah 19 menit, maaf ya, karena saya main busur ya.
Saya main busur, nggak main perempuan ya. Nggak boleh. Nah, terus akhirnya tibalah si Rama itu. Rama itu sebenarnya datangnya terlambat. Jadi udah mau tutup, kayak semacam ya wes iki ra ono sing nggak bisa memenangkan anakku ya, sayembara mungkin akan dilakukan lagi untuk tahun depan atau apa. Sebenarnya sudah closing waktu itu, tapi Rama datang, aku ikut gitu. Wah, cah enom, ada anak muda gitu, kayaknya kurus, badannya itu krempeng gitu, nginjek kapas aja mungkin nggak penyek gitu. Terus tapi monggo silahkan gitu, siapapun terbuka untuk saya. Nggak ditanya lah asal usulnya. Kalau gitu kan sekarang, kamu anaknya siapa, kerjaanmu apa, itu nggak, kamu siapa, udah langsung masuk, silahkan dibenang. Dan orang-orang pada nyepelein ya, karena kurus ya. Wong di situ yang badannya sterek aja nggak bisa, itu badannya gede, yang binaraga nggak bisa itu, yang suka ngecim nggak bisa. Apalagi misalnya anak ini, mungkin umurnya waktu itu Rama itu 17 tahun atau berapa itu, zaman segitu kan menikah ya muda-muda, di desa juga masih banyak yang muda-muda. Nah, Rama datang gitu, dan dengan santainya, seperti yang saya ceritakan di, teman-teman silakan cek di gambar saya yang kedua di Bhargawa, karena saya kan cari itu kan ngeling ya cerita itu, biar semuanya rata ya, bisa di ensiklopedia saya bisa dibaca banyak gitu, katalog saya bisa. Di cerita yang Bhargawa, Rama bisa membentangkan busur itu, bahkan Rama waktu menarik busur itu, dia sengaja dry fire. Dry fire itu adalah melepaskan busur string tanpa anak panah ya istilahnya. Kalau teman-teman pas di dry fire itu ya, karena dry fire dan saking kuatnya dan mungkin sudah bertahun-tahun nggak ada yang bisa memakainya, busur itu patah. Bayangkan itu busur Siwa ya, dewa itu, dewa yang wow banget gitu, rajanya dewa gitu. Punya busur dan busurnya itu patah oleh seorang anak muda krempeng, kurus, kering ya, maksudnya nggak masuk banget lah, itu patah dan orang disitu tercengang, dan suara patahannya itu benar-benar menggelegar sampai ke telinganya Bhargawa. Teman-teman bisa cek cerita saya yang Bhargawa, Rama Bhargawa atau Parasurama yang gambarnya bawa kampak itu yang nomor 2 ya, setelah Abhyasa, silakan dicek di situ. Nah, singkat cerita ya, menikah ya, terus kemudian nanti ada perjalanan menuju ke Ayodhya, disambut oleh, dan kemudian Rama diasingkan, seperti cerita saya yang di Rama di part 1 dan juga di Laksmana, ngeling juga di sana. Itu kan diasingkan ke hutan Dandaka. Waktu diasingkan, jadi satu, Sinta ngenas, dilahirkan, mau dinikahi bapaknya si Rahwana, dibuang, ketemu sama Rama, lagi seneng-senengnya, pulang-pulang mau jadi permaisuri, disambut di sana, malah dibuang. Rama dibuang, ya kan? Waktu dibuang di hutan itu, Sinta diculik. Belum malam pertama diculik oleh Rahwana. Ini teman saya nanya, diculik siapa? Katanya diculik Rahwana. Diculik Rahwana seperti cerita saya yang di Laksmana, silakan itu, dan teman-teman juga pasti tahu. Diculik Rahwana, nanti ada pertempuran dengan Jatayu dan seterusnya. Waktu Sinta diculik itu, Sinta melepaskan satu-satunya perhiasan yang dikenakan olehnya ya, karena waktu dibuang itu kan diminta untuk seluruh perhiasannya, kekayaannya dilucuti ya, jadi wong gelandangan, jadi wong alas, yang dipakai cuma pakaian biasa. Dan waktu diminta untuk melepas cincin nikahnya, Sinta menolak, enggak, ini cincin nikahku harus aku bawa. Nah ternyata waktu diculik itu, sebagai penanda kan nggak mungkin ya Sinta menanggalkan bajunya ya terus dibuang itu untuk penanda, jadi biar kalau ketemu penanda itu kan diketemuin sama Rama, istriku di gondol arahnya ke sini gitu. Nah, Sinta melepaskan satu-satunya perhiasan yang melekat di badannya adalah cincin nikahnya, ya. Jadi belum malam pertama, baru nikah, dibuang, diculik, dan cincinnya penanda satu-satunya yang nggak mau dia lepaskan, akhirnya nggak mau dia lepaskan. Ini mungkin bahasa simbolik ya. Dilepaskan, diletak di sana. Ya, kelak cincin itu akan ditemukan oleh Rama dan Laksmana sebagai penanda bahwa Sinta memang diculik, arahnya ke sana. Nanti ada perjalanan ketemu Hanoman, si Rama itu, dan seterusnya. Nah, yang menarik lagi, waktu Sinta sudah berada di Alengka, Sinta itu ditaruh di sebuah taman yang sangat bagus banget, sangat cantik, sangat anggun, dan dijaga oleh raksasa-raksasa wanita, yang semuanya ya buruk rupa tentu saja. Dan tiap hari Rahwana itu ke sana, nikah yuk gitu, nikah yuk gitu. Ya nggak mau sampai Rahwana bikin
sesuatu yang sangat luar biasa ya, tipu daya, yaitu memenggal kepala anaknya sendiri yang paling ganteng dua itu. Kalau di pewayangan Sunda namanya Karnada sama Karnadi. Itu kelak itu akan jadi gunung Sondara-Sondari yang akan menjepit Rahwana. Rahwana itu kan punya ajian Pancasona. Jadi kalau nempel di tanah dia hidup lagi. Itu dijepit sana gunung Sondara-Sondari, dijepit oleh Hanoman di sana. Nah, gunung itu adalah penjelmaan sampai Rahwana itu memenggal kepala anaknya sendiri, dihadirkan kepada Sinta dan bilang, ini loh, Rama dan Laksmana sudah saya bunuh. Tapi waktu itu Sinta shock, itu pingsan dan hampir percaya karena kan udah terpotong kepalanya dan penuh darah dan itu wujudnya manusia dan tampan gitu, mirip-mirip juga. Berpikir si Sinta itu adalah Rama dan Laksmana. Tapi di sana ada Trijata. Trijata itu anaknya Wibisana, jadi ponakannya Rahwana. Terus bisiki, enggak, itu bukan Rama dan Laksmana. Itu adalah sedulurku, itu saudaraku. Itu bohong. Nah, semangat lagi. Sampai kemudian ada cerita berikutnya. Di taman itu datanglah Hanoman, ya. Hanoman membawa cincin ke sana. Sebenarnya waktu itu Hanoman ingin menyelamatkan. Ayo Mbak Sinta itu, saya diutus oleh Rama agar membawa Anda pergi dari sini. Saya bisa dengan mudah membawa Anda itu karena Hanoman kan sangat canggih ya, keren banget si monyet putih yang keren itu. Nah, tapi Sinta menolak waktu itu. Kerennya Sinta waktu ini menolak. Atau mungkin beberapa orang bilang ini begonya ya, tapi bagi saya sih ini keren. Sinta menolak dengan alasan begini. Saya harap bukan kamu Hanoman yang datang ke sini untuk menyelamatkan aku. Saya harap suamiku yang ke sini. Lah kok kamu? Terus ya Hanoman nggak bisa ngomong apa-apa ya, tinguk ya, dia monyet. Hanoman udah pulang aja, bilang ya, saya pengen diselamatkan oleh kekasihku. Mana suamiku ke sini? Oh ya Mbak Sinta, sebelum saya pergi ini saya dititipi cincin sama Mas Rama itu. Dititipi cincin, tolong dipakai. Tapi waktu itu Hanoman nggak bilang bahwa sebenarnya ada maksudnya. Hanoman itu sebenarnya dititipi cincin itu oleh Rama agar untuk membuktikan bahwa Sinta itu masih suci atau tidak. Nah, jadi sebenarnya Rama itu sudah meragukan ya di sana itu, di tempat lain meragukan. Jangan-jangan di sana itu si Sinta udah mau nikah sama Rahwana atau malah sudah diperkosa atau apalah. Nah, Hanoman cuma bilang, ini Mbak, saya dititipi sama Mas Rama untuk memakaikan cincin ini. Ini kan cincinnya Mbak yang ketinggalan. Oh iya ya, dengan polosnya Sinta itu dipakai aja. Pas dipakai itu, menyala cincin itu. Hanoman seneng gitu. Tapi nggak bilang bahwa cincin ini hanya untuk pembuktian. Tapi Mbak, ini cincinnya saya bawa pulang lagi boleh gitu. Loh, buat apa? Ya siapa tahu Mas Rama kangen. Oh ya udah nggak apa-apa. Bilang ya sama Mas Rama, saya pengen diselamatkan oleh dia. Iya ya Mbak, pergi Hanoman. Jadi ngenes toh. Habis itu mau diselamatkan yang datang bukan suaminya tapi utusannya. Udah nih, terus cerita berlanjut seperti teman-teman tahu, ada pertempuran dengan antara monyet-monyet dari Kiskenda dengan pasukan dari Alengka dan dimenangkan oleh Rama. Waktu diselamatkan, sudah selesai pertempuran ini, Sinta itu kan dibawa pulang. Waktu dibawa pulang, Rama itu masih ngomong gini, Sinta, Dek, aku pengen membuktikan bahwa kamu itu masih suci. Di sana nggak selingkuh sama Rahwana. Pakai cincin ini. Lah kan ya shock ya. Misalnya kan shock ya, masa ini gila banget itu loh suaminya itu, masa Rama. Ya Sinta itu dengan mungkin batin yang baiklah itu, saya pakai cincinnya dan cincin itu menyala. Dah pulang nih. Disambut. Ternyata di sana sudah diprovokasi. Rakyat itu ada yang memprovokasi seperti teman-teman dengarkan di part 1 dan di cerita Rama. Disangsikan lagi bahwa rakyat itu bilangnya, kami nggak mau dipimpin oleh raja yang istrinya bisa jadi sudah dinodai oleh raksasa. Akhirnya Sinta dengan marah, gini aja deh. Ini saya ngomongnya waton ya mas. Gini aja deh, kalau masih nggak percaya sama saya masih suci, oke gini, Laksmana gitu. Jadi dia ngongkon Laksmana, siapkan kayu bakar, obongan bakar, saya mau ke sana. Akhirnya Sinta masuk ke kobaran api itu, disaksikan oleh rakyat segitu yang semangat gitu ingin menyaksikan hal itu. Dan sampai kobaran api itu padam, Sinta itu masih di sana, masih utuh. Bener toh sih gitu. Aku ki masih
suci, aku masih setia, bukan hanya tubuhku tapi cintaku itu masih suci untukmu, Mas Rama gitu. Ya gitu. Akhirnya ya gitu. Mereka masuk ke ke kerajaan untuk jadi permaisuri. Mungkin di sana ada malam pertama atau apa. Nah, ternyata mengandung, ya kan? Rakyat itu menyaksikan lagi, jangan-jangan itu bukan anaknya Rama itu. Nah, akhirnya menuntut kepada Rama agar si Sinta ini dibuang. Ngenes toh Sinta itu. Hamil, dalam posisi hamil dia dibuang. Di hutan. Sendirian, gak ada temennya. Melahirkan kelak namanya anaknya itu si Kusa dan Lawa. Kalau di Jawa namanya Rama Kusia sama Rama Batlawa ya. Yang akan cerita berikutnya akan meneruskan tahta di kerajaan Mantura. Nanti turunnya ke Kresna, Kunti, Sumbadra, Baladewa dan seterusnya ya. Di sana ada runutannya ke sana. Nah, melahirkan akhirnya si Sinta itu melahirkan di sana hanya ditemani oleh seorang resi namanya Walmiki, yang mana Walmiki sebenarnya adalah penulis kisah dari Ramayana ini. Anaknya itu si Kusa sama Lawa setiap hari diajari tembang tentang keagungan Rama, diajari baca ayat-ayat suci, Weda dan seterusnya, dan pujian-pujian terhadap Rama. Tiba saatnya si dua anak ini pergilah angon kebo, jalan-jalan menyanyikan itu, ketemu sama rombongan kereta perang Rama. Jadi waktu itu Rama melebarkan jajahannya dengan cara melepaskan seekor kuda putih. Kemana kuda putih itu berhenti, maka disitulah pasukan itu akan berhenti dan akan menanyakan, kalian mau tunduk di bawah kekuasaan Panji-Panji Ayodhya atau tidak? Jika tidak, maka akan kami bumi hanguskan. Jadi itu sayembara kuda putih ya. Terus ya, sampai kemudian rombongan kuda putih itu berhenti tepat di depan Kusa dan Lawa. Di dua orang itu di tanah antah berantah, nggak ada penduduk, ketemu sama Kusa sama Lawa. Kuda putih berhenti, rombongan Rama berhenti, dan dua anak itu yang satu niup seruling dengan merdunya, satunya itu nembang tentang keagungan Rama. Didengarlah oleh Rama, kowe sopo, kamu siapa itu? Terus cerita, aku tuh anaknya Sinta. Sinta itu katanya adalah bapakku itu konon katanya adalah Rama, orang Ayodhya. Tapi kami sampai sekarang belum pernah ketemu sama bapak. Aduh, kowe anakku, itu kamu anakku berdua, anak kembar tuh. Di mana ibumu? Tuh ketemu sama ibunya. Dah dibawa nih Sinta sama Kusa sama Lawa itu. Pas dibawa pulang, udah seneng nih Sinta ya, bawa pulang itu. Walaupun sebenarnya udah agak ogah sih sebenarnya dibawa pulang ke Ayodhya. Di sana disangsikan lagi sama rakyatnya, memang agak dablek ya masyarakatnya ini. Dan juga karena presidennya itu galau ya, mudah terprovokasi oleh keinginan rakyatnya ya. Ya nggak tahu lah presidennya siapa ya kan ya. Siapa, saya nggak nyindir siapa, tapi kan ya ada arah kemana-mana itu ya. Ya ada lah ya, bukan hanya presiden yang sekarang di negara Amerika ya, nggak tahu lah mana lapanya gitu. Nah ya Wakanda. Nah, dablek rakyatnya. Presidennya juga galau gitu, gampang terprovokasi oleh rakyatnya. Rakyat pengen itu ya dituruti ke sana, pengen gitu ke sana gitu. Nah, rakyatnya itu menyaksikan lagi, serius ini anaknya Rama itu, jangan-jangan ini adalah anak yang dibuang ke hutan itu adalah anaknya nggak tahu siapa itu. Sampai Sinta ngamuk di tengah alun-alun dan dia bilang ke masyarakatnya, kalau sampai saya dengerin ya semuanya, bahkan Rama kamu juga dengerin ya, suamiku yang nggak tahu sekarang saya masih nganggap kamu suamiku apa enggak itu, sama Sinta saking mangkelnya gitu. Kalau saya memang nggak suci bahwa dua anak ini memang bukan anakmu misalnya, maka jasadku tidak akan diterima oleh bumi. Sampai Sinta bilang seperti itu. Dan seketika itu juga bumi itu terbelah. Ya Ayodhya itu gempar, ada gempa dahsyat banget. Di mana seluruh anehnya rakyat di situ tuh nggak ada yang ketimpa apa macam-macam gitu ya, nggak ada ambles ke bumi itu. Hanya Sinta sendiri yang masuk ke dalam bumi, kembali menjadi Pertiwi Dewi Kesuburan. Begitulah ceritanya teman-teman, ini panjang sekali. Sebentar saya cek, 34 menit ini akan menjadi cerita terpanjang saya di channel saya. Mungkin ya, semoga yang lain-lainnya enggak ya. Panjang sekali ini gara-gara saya ingat ada sepasang
calon suami istri, dan kebetulan saya tempat sablonan teman saya yang milih Rama Sinta, dan mungkin bagi teman-teman yang milih gambar Rama Sinta sebagai untuk souvenir nikahan, untuk apa, dipikir ulang ya setelah mendengar ini, karena Sinta itu ya Allah ngenes banget. Aku mesake gitu, misalnya ada wanita paling ngenes secara cinta tapi paling tangguh menurut saya. Di antara wayang-wayang lainnya, karakter Sinta itu menurutku paling tangguh. Dari dia dilahirkan, kisah cintanya itu mau dinikahi bapaknya, dibuang, ketemu sampai dibuang ke hutan, melahirkan anak sendirian dan seterusnya, pas pulang sampai rakyat, wah pokoknya bagi saya Sinta adalah wanita paling tangguh yang pernah saya dengar ceritanya di pewayangan, juga paling ngenes secara kehidupan romans ya, percintaan. Baik, saya sampai ngos-ngosan, saya nggak pakai jeda ya karena rokok saya udah habis, saya nyerocos terus untuk memburu waktu karena saya tahu ceritanya akan sangat panjang. Terima kasih banyak sudah mendengarkan cerocosan saya, menikmati gambar saya. Mudah-mudahan yang belum subscribe ya silahkan subscribe, hargai saya yang udah nyerocos ngalor ngidul ini, dan ya silahkan itu gambar saya biar tahu itu prosesnya itu berjam-jam ya untuk bikin sketsnya. Nah, saya nggak pakai black dan seterusnya. Terima kasih banyak yang sudah subscribe. Yang silakan dikoreksi cerita saya yang ngalor ngidul ini di kolom komentar. Saya terbuka untuk kritik, dihujat juga silahkan. Asal jangan hujat komentar orang lain. Kalau saya sendiri dihujat silahkan. Toh Anda nggak kenal saya. Ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan menikmati cerita saya. Maaf saya agak emosional karena saya terbawa emosinya Sinta ya. Tadi ada suara angsa. Mungkin angsa itu mengantarkan Dewi Sinta hadir untuk menemani saya dan mangsluk ke tubuh saya, dan saya nyerocos untuk mengujarkan curhatannya Mbak Sinta. Begitu ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Anda semua senantiasa diberikan kemudahan dalam segala macam urusan Anda, dilancarkan rezekinya, diberikan kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Amin, amin, amin. Sampai ketemu lagi di gambar saya berikutnya di huruf T ya. Ini S huruf T. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alex Hendra undur diri. Nah.